Hai, Shalom. Nama saya Veronica Violeta, panggil aja Nika ya. Seperti di Matius 3 ayat 17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kalau yang ini adalah Nika, inilah anak yang engkau kasihi. Amin. Oke, sebelum aku mau bersaksi, aku berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana aku akan siap bersaksi Tuhan, dan aku undang hadirat-Mu, pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah kesaksian ini akan menjadi berkat dan keselamatan bagi semua orang ya Tuhan. Tuhan, mereka mau meninggalkan manusia lama mereka menjadi manusia yang baru. Mereka mau bertobat, mereka kembali ke jalan-Mu. Bahkan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, mereka yang belum menerimamu Yesus. Dan saat ini aku percaya mereka pun akan menerimamu Tuhan Yesus, mengakuimu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang menyaksikan, menonton, mendengar dan melihat kesaksian aku ini. Berkati Tuhan Yesus, ampuni segala dosa mereka, urapi dan Roh Kudus, dan berikan damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia, anugerah, kuasa, mujizat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu kesaksian aku di beberapa channel YouTube, tapi saat ini aku akan langsung memberikan kesaksian aku kurang lebihnya, dan memang masih banyak yang bertanya ya. Memang ada juga yang ketinggalan, ada yang terlewat, tapi biarlah kesaksian aku ini kalian tergerak hatinya, kita mau sharing, berdoa, apapun. Aku percaya karena di luar sana masih banyak yang kita ini manusia berdosa, tapi masih banyak yang belum bertobat. Aku rindu sekali supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, mereka fokus kepada Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka seperti di Yohanes 10:10, Tuhan datang dengan memberikan hidup dan segala kelimpahannya gitu. Jadi sedikit kesaksian aku ini memang tidak detail, di mana memang aku ini manusia berdosa, dan sampai aku tidak menyangka, Tuhan, kenapa semuanya ini yang aku hadapi, yang aku lewati ini terjadi pada aku ya. Jadi aku pun bersyukur, aku berterima kasih sama Tuhan dalam kehidupan aku ini yang tidak aku sangka, yang sama sekali tidak terpikirkan, terbayangkan oleh aku. Hingga kemarin aku melakukan kuasa kegelapan, kejahatan yang berkali-kali di mata Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan itu mau mengampuni, bahkan mengasihi. Dia mau supaya kita kembali ke jalannya, kita diselamatkan dan mengakui dosa. Dan ya aku bersyukur banget ya, Tuhan itu memang benar nyata dalam kehidupan aku, bahkan kehidupan kalian semua. Dia ada bersama dengan kita, dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Itulah Tuhan Allah kita yang luar biasa ya, yang ajaib. Banyak ya memang dosa-dosaku itu tidak bisa terhitungkan. Maksudnya gini, begitu kekristenan aku memang minim sekali pada saat itu, pada saat menginjak mulai SMP ya, SMP SMA memang dulu sempat pelayanan, tapi tidak begitu mengetahui seperti apa ya kehidupan Kristen yang seharusnya seperti apa, tidak aku dalamin banget. Jadi setelah kesibukan, aku jalani seperti biasa bersama dengan teman-teman, dan aku anggap kehidupan itu asik gitu, dan aku happy, bahkan tidak ada apa-apa. Dan memang aku tidak memikirkan akan dosa, walaupun memang tahu dosa, tapi tidak kayak nanti gitu loh, menunda sampai pada tahun 2018. Disitulah puncaknya, Tuhan bilang aku cukup untuk melakukan kuasa kegelapan, maksudnya melakukan dosa-dosa yang luar biasa ya. Jadi terakhir itu aku melakukan kuasa kegelapan. Ya tidak bisa aku detailkan untuk dosa-dosa yang lain, karena saat itu aku belum seperti terpanggil, dan memang aku tidak seperti yang
Di kuasa gelapan ini aku bertobat, aku mau meninggalkan semua, aku mau mengikuti Yesus sepenuhnya. Jadi banyak hal aku pernah hamil gitu ya, tanpa ayah biologis langsung, anak aku yang pertama. Bahkan aku pernah 2 kali pun pindah agama gitu. Lalu aku pernah aborsi, aku pernah seks, minum-minuman, obat-obatan, aduh pokoknya banyak banget. Dan itulah yang tadi aku sampaikan, di mana 2018 di situ puncaknya aku melakukan dosaku yang terakhir, yang kata Tuhan bilang cukup gitu. Tapi nanti ya, jadi gini, 2018 akhir Oktober 2018 tuh aku sama teman-teman lagi menjalankan suatu pekerjaan, di mana program itu adalah akan tayang di salah satu channel TV, dan program itu adalah program mistis. Nggak kebayang ya, memang aku nggak kebayang kalau program itu nantinya akan jadi seperti apa. Aku tidak terpikirkan apa saja yang aku lakukan di sana. Oke, pada saat aku menginjak Pelabuhan Ratu, di tempat kita melakukan pekerjaan itu, benar-benar gak kebayang, gak kepikiran bahwa kok tempat-tempat ini yang aku datangi, seperti makam ya. Aku berdoa di makam, aku berdoa di gua-gua, aku dimandikan di pantai Pelabuhan Ratu, aku diperkenalkan di Karanghau, yang dimana terkenal dengan Nyi Roro Kidul. Orang yang datang ke situ adalah untuk datang menyembah, meminta, memohon, percaya. Disitulah aku terjebak. Disitulah aku dalam lingkaran kuasa kegelapan. Aku diperkenalkan, aku percaya, aku menyembah, aku berdoa, aku memohon, aku meminta. Aku melupakan Tuhan. Doaku cuma satu, ya Tuhan lindungi, terima kasih. Sepenuhnya aku bilang, aku mau lihat Nyi Roro Kidul, aku mau minta suami, aku mau minta berkat, rezeki, kecantikan. Karena pada waktu itu memang aku agak renggang dengan suami gitu. Dia lagi di luar kota, aku di Jakarta bersama anak-anak. Dan begitu karakter aku yang jauh dulu memang kasar ya, jadi benci, penuh benci, dendam gitu. Pokoknya berbeda, tapi tidak ku terangkan jelas kepada orang-orang gitu. Aku hanya simpan. Memang kelihatan mereka aku happy, aku sabar, aku tenang. Itu dulu aku. Disitulah aku berdoa di Karanghau, aku dikenalkan dan aku diberitahu di tempat situlah banyak orang, pejabat, bahkan pemerintahan semua. Ada beberapa bahkan artis yang datang berdoa, datang memohon, meminta. Dengan waktu, segala waktu mereka nggak peduli dengan waktunya, mau malam mau subuh berdoa dengan serombongan. Pokoknya mereka luangkan waktu demi permintaan itu, semuanya dikabulkan, jabatan semuanya. Dan aku pun melakukan semuanya itu. Aku disambut oleh yang kalau kata mereka Ibu Ratu, Nyi Roro Kidul, yang setengahnya ular ke bawah, atasnya cantik. Aku bersyukur sama Tuhan Yesus, aku bisa mengenal siapa mereka. Aku bersyukur di saat aku melakukan kuasa kegelapan, aku melewati semua itu. Aku meminta segalanya, didampingi dengan seorang dukun, dengan beberapa para pengikutnya. Aku setelah 2-3 hari syuting di situ di Pelabuhan Ratu, aku kembali meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga, bahkan pekerjaan sekalipun. Aku jarang berdoa, aku ke gereja jarang, bahkan baca firman Tuhan, semuanya yang seharusnya dilakukan di kekristenan kita itu, yang harus kita lakukan itu tidak aku lakukan. Aku tinggalkan semua, ya paling hanya sesekali berdoa biasa aja gitu. Lalu aku lebih mengutamakan dengan keinginan aku berhadapan dengan berhala-berhala. Gak cuma di Pelabuhan Ratu, tapi beberapa daerah Jawa juga aku lakukan. Malam-malam berbaju hitam, ritual,
bahkan yang ada istilahnya jual manusia, aku diajarkan yang aku tidak tahu apa-apa. Aku serahkan foto itu, orang yang paling aku benci dimintanya, dan aku serahkan. Dan aku dipersatukan dengan seorang dukun itu yang menuntun kami yang percaya 5-6 orang. Pada saat aku melakukan itu, banyak hal yang terjadi. Ternyata keinginan dari mereka enggak cuma darah, nyawa. Kehidupan aku diambil semua. Kehidupan aku dulu, aku dibinasakan, hilang semua pekerjaan. Hampir aja aku cerai dengan suami, 1 kali lagi sidang. Dan anak-anak, keluarga semua, tidak ada damai sejahtera, sukacita, sakit, dan mulai menyerang ke teman-teman, nyawa teman-teman mereka meminta. Tapi aku di situ Tuhan mulai seperti gitu, ada yang nggak beres. Memang sebelum itu terjadi, jadi sekitar bulan pertengahan 2019 begini, ada satu ibu yang mengikut dengan kita, itu pengikutnya si dukun itu. Memang dia bilang bahwa yang namanya ibu ratu itu tidak ada, Nyi Roro itu nggak ada, bohong gitu. Dia udah keluar duluan. Aku terekam maksudnya di memoriku masih gini, memang hanya mengikuti, oh kok bisa ya gitu ya, tapi udah diem gitu. Setelah itu dinyatakan lah, ternyata setelah keluargaku sakit semuanya, walaupun hanya ringan dan beberapa hari aja, dan mulai menyerang ke nyawa teman-teman saya, kok begini gitu. Mulai kayak yang, ya Tuhan ada apa ini gitu. Aku mulai berdoa, aku meminta maaf sama Tuhan Yesus. Aku mohon Tuhan lindungi Tuhan. Aku mengakui salah, aku berdoa sama Tuhan Yesus. Aku minta kakak dan papaku berdoa. Sampai mereka menanyakan apa aku sakit, tidak. Aku bilang didoakan. Setelah itu baru masih 2019 pertengahan itu aku masih berhadapan. Aku masih berdoa di depan berhala-berhala. Aku masih ikut ritual, tapi sepenuhnya aku berdoa kepada Tuhan Yesus, yang tadinya aku hanya sepenggal saja meninggalkan Tuhan, tapi tetap berdoa sama Tuhan, tapi sepenggal memohon perlindungan dan berterima kasih, itu aja. Tapi selebihnya setelah pertengahan 2019 itu, pada saat aku bertobat, walaupun aku kembali lagi, aku menghadap dengan hal-hal berhala itu, dan berdoa itu aku lawan dengan doa sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Saat itu memang aku belum tahu untuk soal Roh Kudus sama sekali. Aku hanya berdoa, Tuhan lindungi ya gitu. Pokoknya selebihnya, Tuhan lindungi, maafkan aku, Tuhan tolong lindungi keluarga aku dan semuanya gitu. Karena seperti aku pengen tahu kayak gini, kayak apa ya, ada apa gitu loh. Aku menjalani ini semuanya ada apa. Tapi pada saat 2019 November awal, persis setelah aku ulang tahun ya, Tuhan, aku bilang Tuhan, aku capek, Tuhan tolong lepaskan, aku nggak kuat Tuhan, aku mohon ini yang terakhir, tolong Tuhan. Karena apa? Iblis setan itu mulai membinasakan, mulai menghancurkan, ingin mengikat hubungan berzina, baik dengan manusia, dengan berhala. Tapi Tuhan menyelamatkan aku, semua itu tidak bisa. Kuasa Tuhan yang memenangkan, kuasa Tuhan yang memberikan kebebasan pada aku pada saat itu. Tuhan menjawab, Tuhan mendengar doaku. Pada saat aku berdoa, pada saat aku mengabdi kepada iblis setan itu, Nyi Roro Kidul itu masuk, memang 3 yang kalau kata dukun dan semua pengikutnya itu, mereka percaya pada aku, 3 ibu ratu, istilahnya 3 ibu ratu lah, setan yang alias setan, semua aneh apapun lah itu. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam aku bisa berganti karakter. Bisa mereka bergantung pada aku, pengikut dukun itu, mereka menunggu apa yang
harus mereka lakukan. Jadi semua dari aku, tergantung dari aku dulu. Eh, yang masuk nanti siapa 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 gitu. Jadi arahannya dari aku itu dulu. Karena doa di pemakaman ya kan, arwah orang mati lah, setan itu semua. Dan aku minum-minum yang sudah didoakan, sampai di dompet, semua di kamar, di rumah, taruh kembang lah segala macem, semua sudah aku lewati. Di pegunungan aku sampai tidur di gua, doa, pokoknya semuanya udah aku lewati. Aku bersyukur sama Tuhan Yesus, seperti di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk membinasakan, membunuh, tapi Tuhan datang memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Puji Tuhan, pada saat aku meninggalkan total di bulan November itu, aku tinggalkan pekerjaan aku, dunia entertain itu. Aku berdoa, aku cari Tuhan, aku menangis, aku berseru, berserah pada Tuhan. Disitulah yang Tuhan inginkan. Aku belum butuh pendeta, maaf, bukan aku sombong, bukan. Memang Tuhan mengatakan sendiri, menyatakan diri pada aku bahwa aku belum butuh pendeta, sampai aku bertanya, Tuhan kenapa? Gitu. Jadi pada saat proses aku meninggalkan semua duniawi itu, keinginan daging semua, aku ikut dengan Tuhan Yesus tanpa memikirkan ke depannya nanti akan seperti apa, susahnya, tidak aku pikirkan. Jadi aku aku lepas semuanya, aku langsung cari Tuhan, sehari bisa berjam-jam berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, aku berdoa, berpuasa, bahkan baca firman, dan Tuhan seperti menyuruh aku tuh lihat pendeta-pendeta firman Tuhan lewat YouTube dan kesaksian, karena aku yang Tuhan inginkan, aku butuh asupan ya, artinya itu firman Tuhan ya gitu. Jadi dari situ aku proses yang luar biasa Tuhan berikan. Semua karakter Tuhan ubahkan, kehidupan aku pribadi, hidupku langsung berhubungan intim dengan Tuhan. Aku lebih dekat, aku setiakah dengan Tuhan, aku benar-benar cari Tuhan, haus rindu akan Tuhan kah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi pada saat proses itu aku luar biasa, Tuhan itu baik banget, nyata dalam kehidupan aku, dan aku sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan berikan pada aku, kesempatan semuanya, dan aku tidak akan aku salah melangkah, tidak akan aku sakiti hatimu lagi Tuhan. Aku ingin menyenangkan hatimu, aku mau disempurnakan sama Tuhan, aku mau takut, taat, tunduk, turut pada Tuhan Yesus, aku percaya pada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, ayat yang sangat menguatkan bagi aku yang Tuhan berikan pada aku, yaitu di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan itu menyatakan bahwa aku tidak boleh takut, tidak boleh bimbang. Tuhan memberikan dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Aku berhadapan dengan orang-orang, siapapun mereka akan terkena noda dan malu, mereka akan hampa dan binasa. Dan di situ aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan benar-benar menuntun aku, membimbing aku, mengingatkan aku untuk supaya terus fokus kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa sama Tuhan, minta dikuatkan. Aku selalu, Tuhan kuatkan aku dalam segala apapun. Ayat firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13, itulah yang menjadi kekuatan aku. Dan itu nyata dalam kehidupan aku. Aku bersyukur, Tuhan luar biasa banget, ajaib. Dan oh ya, pada bulan Juni 2020 di awal itu, aku berdoa ya, aku minta Tuhan, aku ini butuh pendeta gitu. Karena memang ada beberapa di channel YouTube seperti kayak petunjuk lah ya, kalau aku ini seperti ada pelepasan, butuh dan segala macam gitu. Dan teringat itu, aku berdoa sama Tuhan, aku butuh pendeta gitu. Akhirnya tuh Roh Kudus itu seperti menuntun aku ke gereja dan bertemu dengan pastor Florin, pastor Ikhwan, bahkan Bu Puasma di GBI Kunir. Sebelumnya aku cerita, aku jujur semua dosa-dosa kesalahan aku, hingga terakhir aku berbuat kesalahan itu kuasa kegelapan, pokoknya semuanya aku ceritain detail. Dan disitulah mereka menyampaikan bahwa nanti pada saat terjadi manifestasi gitu, kita lihat seperti apa. Aku kan nggak tahu ya apaan itu. Terus ya udahlah, oke, pastor siap. Jadi 2 hari lah aku
kita pelepasan. Begitu luar biasa sekali Tuhan turut campur tangan, Tuhan pakai hamba-hambanya, dan aku bersyukur, aku berterima kasih kepada Pastor Iwan, Pastor Florin, Bu Puasma, GGBI Kunir, semua atas doa dan dukungannya, dan plong sekali ya, lega sekali itu. Memang pada saat sebelum doa pelepasan aku sempat memang doa selalu diganggu gitu deh, karena kan aku nggak ngerti. Terus dibikin ngantuk, dan pada saat aku melakukan kuasa kegelapan itu melakukan ritual semuanya, kerutinan semuanya itu, yang terjadi adalah juga penipuan gitu, dimana terkuras tabungan gitu semuanya. Terus nggak cuma itu aja, saya mulai berasa kok apa yang kita punya mulai hilang gitu, nggak cuma saya aja, bahkan beberapa pengikutnya. Tapi saya nggak tahu yang terjadi pada mereka yang sudah pergi, yang sudah duluan keluar, bahkan yang terjadi dengan yang nantinya gitu. Apakah sama halnya? Karena tidak diceritakan. Tapi yang saya hadapi pada saat itu, pada saat ritual-ritual itu, memang ada ritualnya dengan memakai buku tabungan ya, apalah saya nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti. Pokoknya artinya seperti itu. Saya merasa kayak rugi gitu, terjadi penipuan gitu. Makanya buat kalian, saya mau ingatkan. Mungkin ada teman atau saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat keluarga kalian yang diam-diam seperti aku dulu melakukan hal seperti itu, tolong supaya ingatkan, supaya peka kalian untuk selamatkan mereka juga, doakan mereka, ingatkan, sadarkan, dan mengakuilah dosa itu kepada Tuhan. Kalau memang harus kepada pendeta, berdoalah dulu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan tercampur tangan, Tuhan yang menyelesaikan semuanya melalui hamba-hambanya juga. Nggak usah malu, karena firman Tuhan kan sudah jelas sekali di Yohanes 15 ayat 27 bahwa kita ini harus bersaksi. Pada mulanya kita sudah bersama dengan Dia, jadi nggak usah malu. Mintalah kekuatan, berdoa sebelumnya supaya Tuhan kuatkan. Bahkan kesaksian ini menjadi berkat, dan banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Amin, amin, amin. Dan aku bersyukur semua yang sudah hilang itu pada saat aku melakukan kuasa delapan, hilang teman-teman, sahabat, keluarga, pekerjaan, Tuhan kembalikan semua. Perlahan dalam proses aku bersama Tuhan, perlahan Dia balikan. Baik teman-teman yang tadinya hilang, aku bingung, kok bisa Tuhan? Tapi apa ya, sukacita sekali, bahkan damai sejahtera, sukacita pada keluarga gitu. Terus tidak mau jauh dari Tuhan, pokoknya kita sendiri pun akan terus mendekat kepada Tuhan. Rajin-rajinlah berdoa sama Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, berdoa, baca firman, berpuasa. Lihatlah firman Tuhan yang di YouTube itu, bahkan kesaksian itu akan menjadi kekuatan buat kita juga, karena pada saat itu itulah yang Tuhan inginkan aku ya melakukan seperti itu. Memang luar biasa ya, Tuhan itu baik sekali, Dia tidak meninggalkan loh, tidak jauh dari kita, bahkan Dia mencari domba-dombanya yang hilang, yang tersesat untuk diselamatkan. Jadi aku mohon buat kalian yang masih percaya dengan hal itu, apalagi ramalan-ramalan ya, zodiak semua, jangan dipercaya lagi, jangan percaya-percayakan hal itulah. Kalau kalian mau bertobat, jangan setengah-setengah, tinggalkan semua itu, kan akan sia-sia dan binasa. Dan aku bersyukur sekali Tuhan, pada saat aku sebelum proses aku meninggalkan itu November ya, awal November aku meninggalkan semuanya itu, luar biasa, prosesnya luar biasa, dan sampai saat ini pun aku masih banyak belajar, dan aku mau disempurnakan terus sama Tuhan Yesus. Dan aku juga mau kalian semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kalian percaya kembali kepada Tuhan Yesus, bertobat, menangkan banyak jiwa. Dan aku bersyukur sama Tuhan juga percayakan pelayanan kepada aku, bahkan Dia kirim jiwa-jiwa yang dari berseberangan ya, menerima Tuhan Yesus, bahkan mau didoakan. Dan aku puji Tuhan juga, Tuhan percayakan pelayanan kepada anak-anak, orang tua, dewasa, lansia. Pokoknya walaupun saat ini masih pandemi memang terbatas, dan aku percaya 2021 aku ingin kembali, rindu sekali bertemu dengan mereka, bersama-sama bersekutu, berdoa dengan mereka, dan benar-benar semuanya ingin sama Tuhan gitu. Jadi
Buat kalian semua, aku hanya ingatkan, akuilah dosa kalian. Mengaku dosa tidak usah malu-malu, karena dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dan kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, jangan salahkan Tuhan, jangan kecewa juga. Lakukan sepenuh hati kita dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Tuhan itu datang memberi kehidupan dan segala kelimpahan. Percaya akan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan segala di firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Oke, sekian untuk kesaksian aku. Silakan kalian share, bagikan, dan aku berterima kasih sama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kesaksian aku ini kita bisa sharing. Nanti aku cantumkan untuk nomor telepon, kita bisa berdoa bersama. Dan aku ingin kita saling menguatkan ya, kita kembali ke buat mungkin ada teman saudara siapapun, kalau memang ini bagaimana kok mereka terlalu masih percaya, aku takut, berdoa dulu sama Tuhan dan minta pimpinan, yang minta Tuhan supaya yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Dan juga aku percaya Tuhan memberikan hamba pendeta yang akan membimbing, melepaskan semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.